Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa BINUS Online akan menjelaskan final project kami dengan mata kuliah Production and Operation Analysis dari grup 2 dengan anggota kelompok yaitu Ashifa Santos, Beni Ihwani, Noviani Dwi Saputri, Ratma Pratiwi, dan Justinus Enrico Febrian. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah POA. Yang pertama mengenai forecasting, yang kedua mengenai aggregate planning, yang ketiga assembly process, yang keempat master production schedule, yang kelima master requirement planning, yang keenam lot sizing, yang ketujuh inventory control subject to no demand, yang kedelapan operating scheduling, dan yang terakhir adalah saran dan kesimpulan. Sebelumnya, pendahuluan studi kasus yang kami gunakan yaitu pada perusahaan La Familia Bike. Rumusan masalah dari studi kasus ini yaitu: satu, bagaimana menerapkan teknik forecasting. Yang kedua, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan agregat. Yang ketiga, bagaimana proses perakitan yang optimal. Yang keempat, apa saja langkah-langkah penyusunan MPS. Yang kelima, bagaimana perencanaan MRP. Yang keenam, apa metode yang paling efektif untuk menentukan lot sizing. Yang ketujuh, bagaimana pengendalian inventory. Yang kedelapan, apa saja teknik operation scheduling. Tujuan dari dilakukannya mata kuliah POA ini untuk mengeksplorasi berbagai aspek penting dalam manajemen produksi sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan. Dengan memahami dan mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan perusahaan pada studi kasus ini dapat meningkatkan kinerja operasional dan memenuhi permintaan pasar. Modul pertama yaitu forecasting. Jadi pada modul ini dijelaskan melalui 4 metode, yaitu moving average, TSD, Holtz, dan Winter. Di sini juga sudah dijelaskan beberapa data penjualan green bike sales dan yellow bike sales. Dan selanjutnya adalah penjelasan mengenai masing-masing metode. TSD adalah metode dalam analisis deret waktu, time series, yang digunakan untuk memisahkan data menjadi 3 komponen utama: trend, seasonal, and irregular. Selanjutnya adalah moving average, adalah metode statistik untuk menganalisis data dalam suatu periode waktu dengan cara menghitung rata-rata dari sekumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Metode Holtz adalah salah satu metode forecasting deret waktu yang digunakan untuk data yang memiliki tren naik atau turun namun tidak memiliki pola musiman. Selanjutnya yang terakhir adalah metode Winters atau Holtz-Winters, adalah metode forecasting yang digunakan untuk data yang memiliki tren dan musim seasonal. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Holtz dengan komponen utama LTS, yaitu level, trend, and sensational. Metode yang terbaik yaitu TSD dengan tingkat akurasi tertinggi dibanding metode lain. Dengan metode ini, prediksi penjualan La Familia Bike mendekati data aktual sehingga lebih dapat diandalkan. Hasil ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana produksi, pengendalian stok, serta strategi manajerial perusahaan, sekaligus meminimalkan resiko kelebihan maupun kekurangan produksi. Selanjutnya, modul kedua yaitu aggregate planning. Jadi di aggregate planning ini menggunakan 4 metode. Yang pertama, zero inventory plan. Yang kedua, constant workforce plan. Yang ketiga, overtime plus loss of sales. Dan yang terakhir adalah overtime plus subcontractor. Dari hasil data yang kita peroleh, didapatkan beberapa data pada tabel terlampir. Ada data ending inventory, data expected ending inventory atau stock, cost of subcontractor, dan lain-lain. Selanjutnya, penjelasan mengenai masing-masing metode. Metode ZIP adalah strategi manajemen persediaan yang bertujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan stok dari gudang. Selanjutnya, CWP adalah strategi perencanaan produksi di mana jumlah manpower dijaga tetap konstan. Selanjutnya, overtime plus loss of sale adalah strategi perencanaan produksi untuk menghadapi fluktuasi dengan adanya overtime. Dan yang terakhir, overtime plus subcontractor adalah strategi perencanaan produksi dengan mengandalkan tenaga tetap dan juga tenaga tambahan. Dari hasil keempat metode ini didapatkan biaya terendah yaitu pada metode ZIP atau Zero Inventory Plan dengan total biaya 216,62 miliar. Jadi, perusahaan La Familia Bike sebaiknya mengadopsi ZIP sebagai strategi aggregate planning karena memberikan efisiensi biaya terbaik. Baik, terima kasih. Modul selanjutnya adalah assembly process, yaitu menentukan urutan assembly yang benar berdasarkan struktur perakitan yang diberikan. Jadi membuat produk structure atau hierarki perakitan. Dalam proses assembly sepeda, mengidentifikasi komponen yang digunakan, kode serta kuantiti setiap komponen. Berikut tabelnya. Untuk A4 ini SA3 plus A3, untuk A3 adalah A2 plus H, untuk A2 itu SA2 plus A1. Bill of material atau BOM pada tabel di bawah ini adalah daftar komponen yang digunakan untuk membuat suatu produk.
disusun secara hierarki berdasarkan tingkatan perakitan atau assembly. Dan penjelasannya itu yang pertama tipe finished good atau PIC dengan kode PIC, deskripsinya bicycle, kuantitinya 1, unitnya satuannya adalah bis. Dapat dilihat di tabel seperti di layar. Penjelasan dan kesimpulan berikut untuk diagram ya untuk produk structure dan assembly chartnya. Jadi produk akhir yang akan dibuat adalah sepeda atau bike. Sepeda ini tersusun dari berbagai komponen dan subkomponen yang dirangkai secara bertahap dari level yang bawah hingga menjadi produk jadi. Setiap bagian dirakit secara bertingkat atau hierarki, menunjukkan kompleksitas dan keteraturan proses produksinya. Produk structure memperlihatkan hubungan dan urutan logis antar komponen sehingga memudahkan pengendalian proses perakitan dan meminimalisir kesalahan dalam penyusunan produk. Modul Master Production Schedule atau MPS. Jadi Master Production Schedule atau MPS merupakan suatu metode perencanaan yang digunakan dalam manajemen operasi untuk menentukan jadwal produksi secara menyeluruh dalam periode tertentu. Bisa dilihat dari tabel periode dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember, forecast-nya beserta customer order-nya. Terus data yang menjadi dasar penyusunan MPS meliputi hasil peramalan atau forecast, permintaan aktual, pelanggan atau customer order, serta informasi manufaktur terkait green bag. Data permintaan pelanggan tersebut dalam tabel 2.1, informasi manufaktur green bag terdapat juga pada tabel 2.2, sedangkan hasil peramalan terbaik itu adalah TSD yang digunakan untuk analisis yang ditampilkan pada tabel 2.3. Nah, berikut penjelasan dan kesimpulan berikut tabel 2.3. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa jadwal produksi atau MS mampu memenuhi kebutuhan permintaan dengan nilai ATP yang stabil menandakan kapasitas tambahan masih tersedia. Namun PAP yang negatif pada bulan Oktober-Desember mengindikasikan risiko stock out sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi produksi agar kontinuitas pasokan dan profitabilitas tetap terjaga. Baik, terima kasih Mas Beni. Saya akan menjelaskan tentang MRP, yaitu Material Requirement Planning. Material Requirement Planning adalah sistem yang menghitung kebutuhan material dan komponen untuk memproduksi produk akhir berdasarkan jadwal dari MPS. Tujuan utamanya adalah menentukan apa, berapa banyak, dan kapan bahan baku serta komponen harus tersedia untuk produksi. Input dari MRP adalah MPS atau Master Product Schedule untuk menentukan kapan produk akhir diproduksi, BOM atau Bill of Material, struktur produk, komponen apa saja yang akan dibutuhkan, dan inventory record file, yaitu data stok yang sudah ada, lead time, dan juga schedule receipt. Untuk menghasilkan nanti output dari MRP adalah gross requirement, net requirement, plan order receipt, dan plan order release. Berdasarkan penghitungan yang kami lakukan pada penelitian ini, MRP menggunakan pendekatan top-down yang menghitung gross requirement berdasarkan jadwal induk produksi, mengurangi on-hand inventory dan safety stock untuk mendapatkan net requirement, lalu menjadwalkan plan order receipt dan plan order release dengan mempertimbangkan lead time dan lot size, menghasilkan jadwal kebutuhan material terperinci seperti pada kasus green bag dari level 1 hingga level 6. Penerapan MRP mampu meminimalkan risiko kekurangan bahan baku dan mengoptimalkan penggunaan persediaan yang ada. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan modul 6, yaitu tentang lot sizing. Lot sizing adalah proses menentukan jumlah unit atau kuantitas yang harus dipesan atau diproduksi setiap kali order dilakukan. Tujuannya adalah mencari ukuran pesanan order size yang paling efisien secara biaya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya pemesanan atau setup cost dan biaya penyimpanan atau holding cost. Konsep dasarnya itu yaitu kalau kamu pesan terlalu banyak, biaya simpan holding cost jadi tinggi. Sedangkan jika pesan terlalu sedikit, maka akan sering terjadinya pemesanan ulang yang membuat setup cost naik. Jadi lot sizing itu akan mencari titik tengah yang paling ekonomis antara dua biaya sehingga total cost menjadi minimum. Jadi itu lot sizing sama dengan mengubah data kebutuhan demand menjadi rencana pemesanan atau order schedule yang efisien. Pada lot sizing ini terdapat 4 metode yang digunakan, yaitu metode Wagner-Wittin, terus Silvermeal heuristic, satu lagi yang ketiga itu part period balancing, dan terakhir itu list unit cost. Yang Wagner-Wittin itu menggunakan dynamic programming, yang Silvermeal itu menghitung biaya rata-rata per periode, sedangkan part period balancing itu menyamakan biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan, serta list unit cost itu memilih ukuran lot dengan biaya per unit terendah. Kapan digunakannya 4 metode ini tuh bisa menyesuaikan. Jadi jika permintaan yang berubah-ubah berarti kita menggunakan Wagner-Wittin. Yang kalau misalkan untuk perencanaan jangka pendek kita menggunakan Silvermeal, dan jika ingin seimbang antara dua biaya
Jadi kita menggunakan part period balancing, dan untuk permintaan yang tidak konstan kita menggunakan list unit cost. Berdasarkan hasil analisis perhitungan dari keempat metode load sizing ini yang diterapkan pada data MRP, perusahaan La Familia Bike dapat disimpulkan bahwa setiap metode ini tuh memiliki keunggulan dan efisiensi yang berbeda-beda dalam menyeimbangkan biaya pemesanan, setup cost, dan biaya penyimpanan holding cost. Berdasarkan hasil perbandingan 4 metode load sizing ini, dapat disimpulkan yaitu ya, kalau untuk metode silver meal heuristic ini menghasilkan pemesanan setiap periode lot for lot dengan biaya setup sebesar 420.000 dan tanpa biaya penyimpanan. Namun frekuensi pemesanan tinggi membuat total biayanya kurang efisien. Untuk metode part period balancing menyeimbangkan biaya pesan dan simpan itu dengan rasio S per H sehingga memberikan hasil paling seimbang dan efisien untuk pola permintaan yang stabil. Sedangkan untuk metode list unit cost, fokus pada biaya-biaya rata per unit dan cocok untuk permintaan yang berfluktuasi karena mampu menekan biaya tanpa menimbulkan kelebihan stok. Sedangkan untuk metode Wagner ini memberikan total biaya paling rendah sebesar 2.016.000 secara teoritis. Meski memiliki perhitungan lebih kompleks, secara keseluruhan metode part period balancing yang menjadi pilihan paling efisien dan aplikatif bagi La Familia Bike karena mampu menekan total biaya dengan perhitungan yang relatif sederhana. Selanjutnya pada modul 7 mempelajari tentang inventory control subject to no demand. Di sini pada modul ini memiliki tujuan utama untuk menghitung jumlah produk yang harus dipesan agar total persediaan bisa ditekan seminimal mungkin, serta menjaga agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Lalu mengoptimalkan biaya produksi, penyimpanan, dan menerapkan konsep Kanban system untuk efisiensi pengendalian material. Pada modul ini ada beberapa highlight. Yang pertama ada lead time, di mana adalah jumlah dari process time, delay time, dan movement time. Lalu kita mencari perhitungan day atau demand, safety stock, lalu Kanban card, di mana hasil ini menghasilkan sistem just in time-nya tercapai untuk melakukan stok efisiensi dan penurunan biaya. Pada modul 7 memiliki kesimpulan. Yang pertama, Kanban membantu menjaga keseimbangan material dan waktu produksi. Lalu efisiensi meningkat melalui pengurangan lead time dan stok berlebih. Di sini ada perhitungan Kanban, di mana yang dihitung ada L, yaitu total delay time dari ketiga waktu yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu di sini mencari D, S, K, unit per Kanban, dan maksimum inventory unit. Lalu diperlukan juga data produksi pada kuartal pertama yang akan datang. Modul 8, Operation Scheduling. Di sini memiliki tujuan utama untuk menyusun jadwal kerja optimal dengan bantuan Linggo, meminimalkan hari libur pekerja tanpa terjadinya gangguan pada produksi. Lalu hasil pada modul 8 ini, distribusi libur seimbang, tiap hari kerja tetap dan tercukupi. Kapasitas ada 10 unit per hari dengan waktu proses 45 menit per unit. Dan utilisasi lini sekitar 93,75%, idle time hanya 6,25%. Kesimpulannya pada modul 8 ini, di mana jadwal Linggo menghasilkan efisiensi kerja dan keseimbangan waktu dan tenaga, produksi stabil tanpa kekurangan pekerja ataupun kelebihan waktu. Nah, di sini penerapan operation scheduling dengan Linggo membantu perusahaan mencapai produktivitas maksimal sambil menjaga keseimbangan beban kerja dan tenaga produksi. Kesimpulan pada hasil final project kelompok kami adalah yang pertama, integrasi sistem produksi yang terpadu, di mana penerapan konsep forecasting, aggregate planning, BOM, MPS, dan MRP secara menyeluruh membantu perusahaan merencanakan kebutuhan material dan kapasitas produksi secara lebih akurat. Pendekatan ini meningkatkan koordinasi antara proses produksi dan mengurangi potensi keterlambatan. Lalu yang kedua, ada efisiensi biaya dan pengendalian persediaan. Melalui strategi zero inventory plan dan penerapan metode lot sizing yang tepat, perusahaan mampu menekan setup cost dan holding cost. Selain itu, pengendalian persediaan berbasis non-demand menjaga ketersediaan bahan baku agar tidak terjadi overstock ataupun stock out. Lalu yang terakhir, peningkatan produktivitas dan kinerja operasional. Penerapan operation scheduling memungkinkan pemanfaatan kapasitas tenaga kerja dan mesin secara optimal. Integrasi seluruh modul dari perencanaan hingga penjadwalan menghasilkan sistem produksi yang lebih adaptif. Yang terakhir, saran pada proyek kami kali ini, yang pertama, tingkat akurasi dan integrasi sistem. Di sini menggunakan metode forecasting akurat atau TSD dan digitalisasi bill of material serta MRP agar terhubung dengan sistem ERP untuk perencanaan material yang presisi. Lalu yang kedua, optimalkan strategi produksi dan persediaan, di mana menerapkan zero inventory plan dengan tetap menjaga stabilitas tenaga kerja serta sesuaikan parameter lot sizing dan inventory cost sesuai kebutuhan pasar. Lalu yang terakhir, perkuat kontrol dan evaluasi operasional. Lakukan evaluasi berkala dengan menggunakan operation scheduling guna menjaga keseimbangan kapasitas, mencegah terjadinya bottleneck, dan memastikan efisiensi berkelanjutan di lini produksi. Sekian dari kelompok kami dari grup POA 02. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.